Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Kembali lagi dengan saya Pascalina Tukli. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bangun datar. Yang pertama ada persegi panjang. Yang kedua ada segitiga. Dan yang ketiga ada trapesium. Dan yang keempat ada belah ketupat. Pertama-tama yang harus kita ketahui, bangun datar ialah bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar yang dibatasi oleh garis atau lengkungan. Untuk bangun datar yang pertama yaitu persegi panjang. Persegi panjang sendiri memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Jadi, kira-kira bentuk dari persegi panjang tersebut seperti ini. Ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Jadi, sifat dari persegi panjang ini diagonalnya ada dua yang sama panjang dan kedua diagonalnya berpotongan saling membagi dua. Dan dua ruas garis yang berhadapan sama panjang. Dua ruas garis yang berhadapan selalu sejajar. Memiliki dua macam ukuran panjang dan lebar dan memiliki 4 buah sudut sama panjang atau sama besar. Jadi misalnya di sini sudut 90 derajat dan di sini sudut 90 derajat, maka di sini juga sudut 90 derajat. Dan di titik D juga sudut 90 derajat. Persegi panjang ini memiliki keliling dan luas persegi. Jadi, formula dari keliling dan luas persegi itu dapat ditulis K sama dengan atau keliling sama dengan 2 dikali panjang atau P ditambah dengan lebar atau L. Nah, dan untuk luas persegi panjang, formulanya dapat ditulis L sama dengan panjang dikali dengan lebar atau L. Baik, langsung saja kita akan mengerjakan soal yang pertama. Jadi, soal yang pertama ada sebuah persegi panjang yang memiliki panjang 8 cm, lebar 5 cm. Maka, dari soal yang pertama, kita akan mencari luas persegi panjang yang memiliki panjang 8 cm dan lebarnya 5 cm. Karena di sini sudah diketahui panjangnya 8 cm dan lebarnya 5 cm, maka dengan mempergunakan rumus yang ini atau formula yang kedua, L sama dengan P dikali L, maka dapat kita selesaikan dengan 8 atau panjang dikali dengan 5 atau lebar. Hasilnya yaitu 40 cm pangkat 2. Nah, ini adalah pembahasan pada soal yang pertama.
kita langsung saja ke pembahasan soal yang kedua atau bangun datar yang kedua, yaitu segitiga. Jadi, untuk kita ketahui, segitiga adalah nama suatu bentuk yang dibuat dari 3 sisi yang berupa garis lurus dan 3 sudut yang memiliki jenis-jenis. Ada segitiga sama sisi, jadi bentuk dari segitiga sama sisi itu seperti ini. Ada segitiga sama kaki. Bentuk dari segitiga sama kaki seperti ini. Dan ada segitiga sebarang. Bentuk dari segitiga sebarang, nah seperti ini. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang, dan segitiga sama kaki adalah segitiga yang 2 dari 3 sisinya sama panjang. Dan segitiga sebarang adalah segitiga yang ketiga sisinya berbeda panjangnya. Baik, jenis-jenis segitiga menurut besar sudutnya yang terbesarnya ada segitiga siku-siku. Kira-kira bentuk dari segitiga siku-siku itu seperti ini. Kira-kira bentuknya itu seperti ini. Segitiga siku-siku. Nah, jadi segitiga siku-siku ini segitiga yang salah satu besar sudutnya sama dengan 90 derajat. Sisi di depan sudut 90 derajat disebut hipotenusa atau sisi miring. Yang berikut jenis yang kedua ialah segitiga lancip. Kira-kira bentuk dari segitiga lancip itu seperti ini. Nah, segitiga lancip ini segitiga yang besar semua sudutnya 90 derajat. Jadi, baik itu sudut yang ini atau sudut yang ini ataupun sudut yang ini sama besarnya, yaitu 90 derajat. Yang berikut jenis yang ketiga yaitu segitiga tumpul. Kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, segitiga tumpul adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya 90 derajat. Jadi, pada sudut yang ini, besarnya itu 90 derajat. Langsung saja kita akan bahas dari contoh soal segitiga pada contoh soal di atas. Jadi, pada contoh soal di atas, kita diminta untuk mencari dan menghitung luas segitiga yang memiliki panjang alasnya 12 cm dan juga memiliki tingginya 10 cm. Karena di sini sudah kita ketahui bahwa panjang alasnya itu 12 cm, jadi dapat kita tulis P sama dengan 12 cm atau panjang alasnya 12 cm dan tinggi 10 cm atau T-nya 10 cm. Nah,
Jika sudah seperti itu, kita langsung saja substitusi ke dalam rumus. Jadi rumus dari luas segitiga ialah L sama dengan 1/2 atau 1/2 dikali alas dikali tinggi atau T. Karena di sini kita sudah mengetahui panjang alasnya 12 cm dan tingginya 10 cm, maka 1/2 dikali 12 dikali 10 sama dengan 60. Nah, jadi kita temukan luas segitiga tersebut pada soal yang kedua ialah 60 cm pangkat 2. Nah, baik, langsung saja kita akan bahas bangun datar yang ketiga, yaitu trapesium. Untuk kita ketahui, trapesium adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang 2 diantaranya saling sejajar namun tidak sama panjang. Trapesium termaksud dengan jenis bangun datar segi 4. Jadi ada 3 jenis trapesium. Yang pertama, trapesium siku-siku, kira-kira bentuknya itu seperti ini. Nah, jadi trapesium siku-siku yaitu trapesium yang mana 2 di antara keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku, rusuk-rusuk yang sejajar tegak lurus dengan tingginya. Dan jenis trapesium yang kedua yaitu trapesium sama kaki, kira-kira bentuknya itu seperti ini. Nah, trapesium sama kaki yaitu trapesium yang mempunyai sepasang rusuk yang sama panjang, di samping mempunyai sepasang rusuk yang sejajar. Trapesium ini memiliki satu simetri. Jenis yang ketiga dari trapesium yaitu trapesium sebarang. Kira-kira bentuknya itu seperti ini. Oh, maaf. Nah, kira-kira bentuknya itu seperti ini. Ya, trapesium sebarang yaitu trapesium yang keempat rusuknya tidak sama panjang. Trapesium ini tidak memiliki simetri lipat dan hanya memiliki satu simetri putar. Jadi, kira-kira seperti itu penjelasan singkat dari trapesium. Langsung saja kita akan menghitung dari contoh soal yang memiliki sudut atau memiliki titik A, B, C, dan E. Di sini pada soal yang ketiga kita diminta hitunglah keliling dari bangun datar di samping. Jadi, keliling ABED membentuk bangun persegi panjang, maka panjang AB sama dengan DE adalah 12. Langsung saja, panjang AB ini A dan B sama dengan 12. Dan panjang CE ditambah DE sama dengan 18 cm. Maka rumus keliling itu dapat ditulis seperti ini.
A, AB ditambah dengan BC. Nah, ditambah dengan CD. Ditambah dengan DA. Maka hasilnya itu keliling sama dengan atau K sama dengan 12 ditambah 10 ditambah 18 ditambah 8 hasilnya 48 cm. Jadi keliling dari bangun datar pada soal yaitu 48 cm. Nah, langsung saja kita akan bahas bangun datar yang terakhir yaitu belah ketupat. Jadi untuk kita ketahui, belah ketupat adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dan memiliki 2 pasang sudut, bukan siku-siku yang masing-masing sama besarnya dengan sudut di hadapannya. Kira-kira bentuk dari belah ketupat itu sendiri seperti ini. Nah, jadi bangun belah ketupat ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Memiliki 4 ruas garis dan 2 ruas garis yang berhadapan sama panjang, dan juga memiliki 2 sudut berhadapan sama besar, dan 2 sudut lancip, dan 2 buah sudut tumpul. Memiliki 2 macam ukuran diagonal, dan kedua diagonalnya berpotongan saling tegak lurus, dan salah satu dibagi 2 sama panjang oleh diagonal yang satu lagi. Jadi, keliling dan luas belah ketupat itu dapat ditulis K sama dengan 4 dikali sisi, atau 4 dikali S, sisi. Nah, dan luas dari keliling dan belah ketupat itu sendiri ialah 1/2 atau 1/2 diagonal 1 atau biasa ditulis D1 dikali diagonal 2 atau D2. Nah, jadi kita langsung saja akan menjawab atau menyelesaikan soal yang keempat, yaitu belah ketupat. Jika AC sama dengan 10 cm dan DB sama dengan 6 cm, tentukan luasnya. Di sini sudah diketahui AC-nya 10 cm dan DB-nya 6 cm. Maka dengan menggunakan rumus L sama dengan 1/2 diagonal 1 dikali diagonal 2 atau L sama dengan 1/2 D1 dikali dengan D2, maka kita temukan L sama dengan 30 cm pangkat 2. Nah, kira-kira seperti itu.
Dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, saya akan membuat segitiga, persegi panjang, trapesium, dan belah ketupat pada materi bangun datar. Baik, langsung saja saya akan membuat segitiga pada aplikasi GeoGebra. Yang pertama-tama, kita klik silinder, kita luncurkan di sembarang tempat, kita klik angle atau sudut, kita ganti ini dengan alfa. Untuk maksimumnya kita ganti dengan 180 derajat, dan untuk minimumnya tetap 0 derajat, lalu kita klik OK. Maka akan nampak alfa 0 derajat sampai alfa 180 derajat. Selanjutnya kita klik poligon, kita buat segitiga. Nah, kita buat lagi sebuah segitiga. Jadi pada titik A dan C saling berhimpit pada titik D. Selanjutnya kita klik poin, lalu kita klik pada titik A, titik B, maka akan muncul titik E. Dengan cara yang sama, kita klik titik A, titik D, maka akan muncul titik F. Selanjutnya kita akan membuat rotasi. Dengan mengklik rotasi, kita klik pada titik A, kita buat rotasi, kita klik pada titik E, dan kita klik pada segitiga ABCD. Maka akan nampak seperti ini, lalu kita ganti dengan alfa. Lalu kita centangkan yang di bawah. Kita klik OK. Jika sudah seperti ini, untuk selanjutnya kita klik rotasi, kita klik pada titik F, kita ganti dengan alfa, kita centangkan yang di bawah lalu OK. Maka akan seperti ini. Maka jika digerakkan, sudut atau segitiganya ini akan berpindah menjadi persegi panjang. Jadi, dapat dikatakan bahwa segitiga itu adalah 1/2 dari persegi panjang. Nah, segitiga itu adalah 1/2 dari persegi panjang. Seperti ini. Jadi asal mula dari segitiga itu ialah terbentuk dari setengah atau 1/2 dari bangun datar persegi panjang. Nah, seperti ini. Jika kita ingin mencari luas, langsung saja kita klik ini, terus kita klik area, maka kita klik di sembarang tempat, akan muncul luas dari segitiga ini yaitu 3, dan luas dari segitiga ABCD adalah 1. Langsung saja kita akan membuat
persegi panjang. Pertama-tama kita klik poligon, kita buat persegi panjang. Kita buatnya di sini aja. Nah, jika sudah seperti ini akan nampak titik-titik dari persegi tersebut. Ada titik I, H, G, dan J. Selanjutnya kita akan mencari keliling dari persegi panjang. Keliling dari persegi panjang GHIJ adalah 14 dan luas dari persegi panjangnya adalah 10. Selanjutnya kita akan membuat trapesium. Pertama-tama kita klik poligon. Kita buat bangun datar dari trapesium. Nah, selanjutnya kita akan mencari keliling dari trapesium tersebut. Jadi keliling dari titik KLMN adalah 17,66. Selanjutnya kita akan mencari luas dari trapesium tersebut. Jadi luasnya ada 12. Selanjutnya kita akan membuat belah ketupat dari bangun datar. Pertama-tama kita klik poligon dan kita buat belah ketupat. Nah, kita akan mencari keliling dari belah ketupat tersebut. Kelilingnya 2,24. Selanjutnya kita akan mencari luas dari belah ketupat tersebut. Luasnya yaitu 4. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan shalom.